Pria ini menolak uang segepok dari seorang pejabat tinggi. Padahal, ia hanyalah seorang tukang becak yang kehujanan. Apa yang membuatnya berani menolak rezeki nomplok di depan mata? Inilah kisah Pak Supri, pria yang membuktikan bahwa kejujuran jauh lebih mahal daripada tahta. Mentari pagi mulai mengintip dari balik gedung-gedung tua di sudut kota ini. Pak Supri sudah bersiap di atas jok becaknya yang warnanya mulai memudar kusam. Ia mengelap keringat di dahi sambil menunggu penumpang pertama yang akan datang. Jalanan masih nampak lengang. Hanya beberapa kendaraan yang lewat dengan cepat. Suara rantai becak yang beradu dengan gir menjadi musik harian yang ia dengar. Bagi Pak Supri, setiap kayuhan adalah doa untuk menyambung hidup keluarganya. Meskipun usianya tak lagi muda, semangat di matanya tidak pernah padam sedikit pun. Otot kakinya yang kuat adalah bukti nyata dari kerasnya perjuangan selama ini. Ia selalu percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar bagi hamba yang mau. Becak tua itu adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki sejak lama sekali. Cat merahnya sudah banyak yang terkelupas dimakan usia dan juga cuaca ekstrim. Namun, kebersihan jok dan kenyamanan penumpang selalu menjadi prioritas utama. Tiba-tiba seorang ibu dengan belanjaan berat melambai dari kejauhan arah pasar. Pak Supri dengan sigap mengayuh becaknya mendekat dengan senyuman yang ramah. "Mari Bu, biar saya bantu angkut semua barangnya ke dalam bak becak ini," ucapnya. Sepanjang jalan, Pak Supri mendengarkan keluh kesah sang ibu tentang harga cabai. Ia hanya mengangguk pelan sambil sesekali memberikan kata-kata penyemangat hati. Keramahan itulah yang membuatnya memiliki banyak pelanggan setia di sekitar situ. Setelah mengantar sang ibu, ia kembali ke pos tempat para tukang becak mangkal. Di sana ia berbagi cerita dengan kawan sejawat yang nasibnya hampir sama semua. Mereka tertawa meski dompet masih tipis karena beban hidup yang semakin berat. Siang hari yang terik mulai menyengat kulit ari yang sudah terlihat menghitam. Pak Supri berteduh di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir jalan. Sambil meneguk air putih dari botol bekas, ia menatap lalu lalang mobil mewah. Ia tidak pernah merasa iri melihat kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang itu. Baginya, kecukupan hati jauh lebih penting daripada tumpukan harta yang fana. "Tugas saya hanya bekerja sebaik mungkin setiap harinya," bisik Pak Supri pelan. Persimpangan itu adalah saksi bisu betapa kerasnya kehidupan di kota metropolitan. Banyak orang yang berlari mengejar waktu, tanpa sempat melihat sekeliling mereka. Namun Pak Supri tetap tenang. Ia menikmati setiap detik waktu yang terus berjalan. Sore hari biasanya menjadi waktu paling sibuk karena orang pulang dari kantor. Banyak pegawai yang lebih memilih naik becak untuk menghindari macet yang parah. Pak Supri selalu siap mengantar mereka sampai ke depan pintu rumah dengan aman. Kadang ia bertemu dengan penumpang yang sombong dan tidak mau bicara sedikit pun. Tetap saja, ia melayani dengan penuh rasa hormat tanpa membeda-bedakan orang. Kesabaran adalah kunci utama bagi Pak Supri dalam menjalani profesi yang berat. Pernah suatu kali, ia menemukan dompet yang terjatuh di dalam bak becak tuanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mencari sang pemilik untuk mengembalikannya. Kejujuran adalah prinsip hidup yang selalu ia pegang teguh hingga saat ini juga. Berita tentang kejujurannya mulai tersebar luas di antara para warga perumahan. Orang-orang semakin percaya untuk menitipkan barang atau anak sekolah padanya. Kepercayaan itu ia jaga dengan sepenuh hati demi menjaga nama baik keluarganya. Anak sulung Pak Supri saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah. Setiap tetap keringat yang jatuh adalah biaya untuk masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan kerasnya hidup di jalanan seperti dirinya. Harapan Pak Supri sangatlah sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ia ingin melihat anak-anaknya sukses dan bisa membantu banyak orang nantinya. Itulah alasan mengapa ia tidak pernah merasa lelah meskipun pinggangnya sakit. Angin sore berhembus cukup kencang membawa aroma hujan yang akan segera turun. Pak Supri segera memasang plastik penutup agar penumpang tidak terkena airnya. Kesiapsiagaan adalah hal yang selalu ia perhatikan demi kenyamanan pelanggan. Guntur mulai terdengar bersahutan di langit yang berubah menjadi gelap gulita. Satu persatu tukang becak lainnya mulai pulang untuk beristirahat di rumahnya. Namun Pak Supri masih bertahan di posnya.
berharap ada satu penumpang lagi tiba. Ia tahu bahwa saat hujan biasanya ada orang yang sangat butuh jasa antar cepat. Benar saja, dari kejauhan terlihat seorang pria yang kebingungan mencari taksi. Mobil pria itu terlihat mogok tepat di tengah jalan yang mulai digenangi air. Pria itu nampak panik sambil sesekali melihat jam tangan di pergelangan kiri. Pak Supri mendekat dengan perlahan dan menawarkan bantuan dengan nada lembut. "Bapak mau saya antar? Sepertinya mobil Bapak butuh waktu lama untuk dibenahi." Pria berjas rapi itu menoleh dan melihat wajah Pak Supri yang tampak tulus itu. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung naik ke atas becak yang sudah disediakan. "Tolong antarkan saya ke gedung pertemuan di ujung jalan sana ya Pak," katanya. Pak Supri mengangguk mantap dan mulai mengayuh dengan segenap tenaga yang ada. Hujan turun dengan sangat lebatnya, membasahi seluruh pakaian Pak Supri segera. Namun ia tetap fokus pada jalanan agar penumpangnya bisa sampai dengan selamat. Roda becak menembus genangan air yang tingginya sudah mencapai mata kaki orang. Napas Pak Supri mulai terasa berat. Namun ia terus memacu semangat di dadanya. Ia tahu bahwa orang yang diantarnya ini sedang membawa urusan yang sangat penting. Pria itu memperhatikan punggung Pak Supri yang basah kuyup karena air hujan itu. Ada rasa haru yang mendalam di hati sang pejabat melihat perjuangan Pak Supri. Di tengah badai ini, masih ada orang yang mau bekerja keras demi membantu sesama. Perjalanan yang biasanya singkat terasa sangat lama karena cuaca yang buruk ini. Pak Supri tidak mengeluh sama sekali. Ia justru mengajak pria itu berbincang. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari masalah keluarga hingga negara. Sang pejabat sangat terkesan dengan pemikiran Pak Supri yang sangat bijaksana. "Ternyata di atas beca ini saya belajar banyak tentang arti hidup," batinnya. Ketulusan Pak Supri benar-benar menyentuh sisi kemanusiaan terdalam pria itu. Akhirnya mereka sampai di depan gedung mewah yang menjadi tujuan utama mereka. Sang pejabat turun dan segera merogoh dompet untuk memberikan imbalan besar. Namun Pak Supri menolaknya dengan halus. Ia hanya meminta ongkos sewajarnya. "Saya membantu Bapak karena Bapak sedang kesulitan, bukan karena uang semata." Pernyataan itu membuat sang pejabat terdiam 1000 bahasa di tengah hujan itu. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang memiliki integritas setinggi Pak Supri. Setelah pria itu masuk ke dalam gedung, Pak Supri kembali mengayuh becaknya. Ia merasa bahagia bisa membantu orang tanpa mengharapkan imbalan yang berlebih. Babak baru dalam kehidupan Pak Supri akan segera dimulai setelah kejadian ini. Di persimpangan jalan itu, takdir mulai merajut kisah sukses yang luar biasa. Keikhlasan Pak Supri hari ini akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki besar. Malam pun tiba, membawa janji tentang masa depan yang jauh lebih cerah lagi. Langit di atas kota semakin memekat, seolah menyimpan beban air yang sangat berat. Kilatan petir menyambar di kejauhan, menerangi gedung-gedung tinggi sesaat saja. Pak Supri masih setia duduk di atas becaknya, menanti harapan di tengah badai. Air mulai menggenangi aspal, menciptakan riak-riak kecil di setiap sudut jalanan. Para pengendara motor berebut mencari tempat berteduh di bawah emperan toko tua. Suasana menjadi sunyi, hanya deru angin dan jatuhnya air yang terdengar nyata. Di kejauhan, lampu darurat sebuah mobil mewah tampak berkedip dengan sangat lesu. Mobil hitam itu berhenti tepat di tengah jalan yang mulai sepi dari lalu lalang. Asap tipis keluar dari balik kap mesin, menandakan ada masalah yang cukup serius. Pak Supri memperhatikan dari kejauhan, merasa iba melihat kendaraan yang mogok itu. Tanpa memikirkan baju yang sudah basah, ia mulai mengayuh becaknya perlahan saja. Ia mendekat untuk memastikan apakah pengemudi di dalamnya membutuhkan bantuan. Seorang pria keluar dari kursi belakang dengan raut wajah yang tampak sangat cemas. Setelan jasnya yang rapi mulai terkena bintik air hujan yang turun semakin deras. Pria itu berkali-kali menatap layar ponselnya, seolah sedang menunggu kabar penting. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Pak Supri dengan suara yang sangat lembut. Pria itu menoleh dan terkejut melihat seorang tukang becak ada di samping mobilnya. Ia tampak ragu melihat kondisi becak Pak Supri yang terlihat sangat sederhana itu. "Mobil saya mogok, dan saya harus sampai di gedung pertemuan 10 menit lagi." Pria itu berbicara dengan nada terburu-buru sambil mengusap air di wajahnya tadi.
Jalanan yang banjir membuat layanan taksi daring sulit untuk mencapai lokasi ini. Pak Supri tersenyum ramah dan segera mempersilakan pria itu untuk naik ke becak. "Silakan naik, Pak. Saya jamin Bapak sampai tepat waktu meskipun sedang badai ini." Keyakinan di suara Pak Supri membuat pria tersebut akhirnya memutuskan untuk naik. Bak becak segera ditutup dengan plastik pelindung agar penumpang tetap kering saja. Pak Supri mengambil posisi di belakang, siap mengerahkan seluruh tenaga di kaki. Dengan satu kayuhan kuat, becak mulai meluncur menembus derasnya air hujan itu. Beban becak terasa lebih berat karena genangan air yang menahan putaran roda besi. Napas Pak Supri mulai terdengar memburu, beradu dengan suara hujan yang riuh itu. Namun ia tidak menunjukkan rasa lelahnya sedikit pun di hadapan sang penumpang. Di dalam bak becak yang sempit, sang pejabat merasa ada kedamaian yang unik sekali. Ia tidak menyangka bahwa transportasi tradisional ini bisa menjadi penyelamatnya. Dinding plastik pelindung melindunginya dari amukan cuaca yang sangat tidak ramah. Pak Supri memilih jalan tikus yang ia hafal luar kepala untuk menghindari macet. Ia tahu persis ganggang sempit yang bisa dilewati becak namun tidak oleh mobil. Keahliannya menavigasi kota di malam hari benar-benar teruji dalam kondisi darurat. "Maaf, Pak, jika guncangannya sedikit terasa karena jalanan yang banyak berlubang." Pak Supri berusaha tetap berkomunikasi agar penumpangnya merasa tenang dan aman. Pria di dalam becak hanya tersenyum, kagum dengan dedikasi pria tua di depannya. Sesekali petir menyambar dengan suara menggelegar yang sangat memekakan telinga. Kaki Pak Supri terus mengayuh tanpa henti, melewati genangan yang semakin dalam. Ia tidak peduli jika besok badannya akan terasa pegal semua karena kerja keras ini. Sang pejabat mulai bertanya tentang kehidupan Pak Supri untuk memecah kesunyian. "Sudah berapa lama Bapak menarik becak di sekitar wilayah persimpangan ini?" tanya. Pak Supri menjawab dengan jujur bahwa ia sudah mengabdi selama puluhan tahun lama. Ia menceritakan bagaimana ia membesarkan anak-anaknya hanya dari hasil menarik roda. Pria itu terenyuh mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Pak Supri tadi. Ada sebuah ketulusan yang murni, yang jarang ia temukan di lingkungan kantornya. Baginya, Pak Supri bukan sekadar tukang becak, melainkan pejuang hidup sejati. Di balik pakaian lusuh itu tersimpan kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Percakapan singkat itu mulai mengubah sudut pandang sang pejabat tentang rakyat. Gedung pertemuan mulai terlihat dari kejauhan dengan lampu-lampu yang benderang. Pak Supri mempercepat kayuhannya agar sisa waktu yang sedikit tidak terbuang saja. Jantungnya berdegup kencang. Namun fokusnya hanya pada satu tujuan di depan mata. Akhirnya, becak tua itu sampai tepat di depan lobi gedung pertemuan yang sangat megah. Para penjaga keamanan segera mendekat dengan payung besar di tangan mereka semua. Pria berjas itu turun dengan kondisi yang masih sangat rapi dan juga sangat kering. Ia menatap Pak Supri yang basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kakinya itu. Hatinya bergetar melihat pengorbanan yang dilakukan hanya untuk mengantar dirinya. "Terima kasih banyak, Pak. Anda telah menyelamatkan agenda nasional saya hari ini." Pria itu merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah segar. Ia menyodorkannya pada Pak Supri sebagai bentuk penghargaan atas jasanya tadi itu. Jumlah uang itu bahkan setara dengan penghasilan Pak Supri selama 1 bulan penuh. Namun, Pak Supri menggelengkan kepala dengan perlahan sambil tersenyum sangat tulus. "Cukup bayar ongkos biasanya saja, Pak. Saya ikhlas membantu Bapak yang kesusahan." Ia hanya mengambil selembar uang sesuai tarif normal yang biasa ia tetapkan saja. Sang pejabat tertegun, ia tidak percaya ada orang yang menolak uang tambahan besar. Di dunia politik yang ia geluti, semua orang biasanya berlomba mengejar materi. Pak Supri justru menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang sangat bermartabat tinggi. "Simpan kartu nama saya ini. Suatu saat Bapak mungkin akan membutuhkan bantuan saya." Pria itu memberikan sebuah kartu kecil berwarna emas dengan nama jabatan yang tinggi. Pak Supri menerimanya dengan sopan lalu menyimpannya di saku celana yang basah itu. Setelah sang pejabat masuk ke dalam gedung, Pak Supri kembali ke jalanan yang gelap. Hujan mulai mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Ia mengayuh becaknya pulang dengan perasaan yang sangat ringan dan juga bahagia. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian luar biasa itu kepada sang istrinya. Istrinya hanya tersenyum sambil menyiapkan teh hangat untuk mengusir rasa dingin.
Mereka tidak tahu bahwa kartu nama itu akan mengubah nasib mereka selamanya nanti. Kartu nama itu diletakkan di atas meja kayu kecil yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Pak Supri tidak punya niat sedikit pun untuk menghubungi pria itu demi sebuah pamrih. Ia percaya bahwa perbuatan baik akan kembali dengan cara yang paling tidak terduga. Malam itu Pak Supri tidur dengan sangat nyenyak meskipun perutnya hanya terisi nasi. Bayangan wajah sang pejabat yang berterima kasih terus muncul di dalam mimpinya. Ia merasa bangga karena hari ini becak tuanya bisa berguna untuk urusan yang besar. Di sisi lain, di dalam gedung megah, sang pejabat tidak bisa berhenti memikirkan itu. Ia menceritakan sosok Pak Supri kepada rekan-rekannya sebagai contoh integritas. Nama Pak Supri kini mulai dikenal di kalangan orang-orang penting di pusat kota itu. Takdir telah mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda di bawah guyuran hujan. Roda becak Pak Supri baru saja melewati persimpangan hidup yang sangat krusial. Esok hari tidak akan pernah sama lagi bagi sang pengayuh becak yang jujur ini. Pagi berikutnya, matahari bersinar sangat cerah seolah menghapus sisa badai semalam. Pak Supri kembali memanaskan otot kakinya dengan mengayuh becak ke arah kota. Ia merasa tubuhnya sangat segar meskipun semalam harus menembus hujan yang lebat. Di saku celananya, kartu nama berwarna emas itu masih tersimpan dengan sangat rapi. Ia sempat membaca nama yang tertera, Bapak Erlangga, seorang menteri yang penting. Pak Supri terkejut namun ia tetap bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, menteri atau rakyat jelata tetaplah manusia yang butuh bantuan saat sulit. Ia tidak ingin besar kepala hanya karena pernah menolong orang yang punya jabatan. Prinsip rendah hati inilah yang membuat batin Pak Supri selalu merasa sangat tenang. Tak disangka, saat ia sedang mangkal, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Kaca jendela terbuka perlahan dan menampakkan wajah Bapak Erlangga yang tersenyum. "Selamat pagi Pak Supri, bolehkah saya menumpang becak Anda sekali lagi hari ini?" Pak Supri tentu saja terkejut, namun dengan sigap ia langsung menyiapkan becaknya. "Tentu Pak, sebuah kehormatan bagi saya bisa mengantar Bapak kembali ke tujuan." Bapak Erlangga turun dari mobilnya dan membiarkan supir pribadinya mengikuti saja. Kali ini cuaca sangat mendukung. Angin sepel-sepau menemani perjalanan mereka berdua. Bapak Erlangga ingin merasakan udara kota tanpa sekat kaca mobil yang tebal itu. Di atas jok becak, percakapan yang lebih mendalam mulai mengalir dengan sangat alami. "Apa yang membuat Bapak tetap jujur meskipun hidup terasa begitu sulit sekarang?" Pertanyaan Bapak Erlangga membuka diskusi tentang nilai-nilai kehidupan yang murni. Pak Supri terdiam sejenak sambil terus mengayuh becaknya melewati trotoar jalanan. "Jujur itu bukan pilihan Pak, tapi kewajiban kita sebagai manusia kepada Pencipta." Suara Pak Supri terdengar mantap meskipun ia sedang berusaha mengatur napasnya. Ia menjelaskan bahwa harta bisa dicari, namun harga diri sangat sulit untuk dibeli. Bapak Erlangga mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Pak Supri. Ia merasa mendapatkan perspektif baru yang tidak pernah ia temukan di meja rapat. Diplomasi rakyat kecil ternyata jauh lebih jujur dan langsung mengenai sasaran hati. Mereka melewati pasar tradisional yang sedang ramai dengan aktivitas tawar-menawar. Pak Supri menunjukkan bagaimana rakyat kecil bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Bapak Erlangga melihat langsung realita lapangan yang selama ini hanya berupa data. "Terkadang kami hanya butuh didengar, bukan sekadar diberi bantuan uang saja Pak." Pak Supri menyampaikan aspirasi teman-temannya sesama tukang becak dengan berani. Ia bercerita tentang sulitnya mendapatkan akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Bapak Erlangga mencatat setiap keluhan itu di dalam ingatannya dengan sangat baik. Ia merasa malu karena selama ini terlalu sibuk dengan urusan birokrasi yang rumit. Seorang tukang becak justru menjadi guru baginya dalam memahami arti pengabdian. Perjalanan itu terasa sangat singkat, karena diisi dengan diskusi yang berkualitas. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di taman kota tempat Bapak Erlangga ingin berhenti. Sang pejabat turun dengan perasaan yang jauh lebih segar dan pikiran yang terbuka. "Anda memiliki pemikiran yang sangat luas, Pak Supri. Saya sangat mengaguminya." Bapak Erlangga menjabat tangan Pak Supri dengan erat sebagai tanda rasa hormatnya. Ia melihat potensi besar dalam diri pria tua yang selama ini dianggap remeh orang. Sebelum berpisah, Bapak Erlangga meminta nomor telepon rumah atau tetangga Pak Supri. Ia ingin tetap menjalin komunikasi dengan pria yang dianggapnya sebagai oase ini.
Pak Supri memberikannya tanpa rasa curiga. Ia hanya ingin menambah pertemanan saja. Setelah pertemuan itu, Pak Supri kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa lagi. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Sebuah harapan yang mulai tumbuh. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan sang pejabat bukanlah sebuah kebetulan belaka. Di kantornya, Bapak Erlangga mulai merancang program bantuan untuk pekerja harian. Ia menggunakan cerita Pak Supri sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang adil. Kisah tentang tukang becak yang bijaksana mulai menyebar di lingkungan kementerian. Beberapa staf ahli merasa penasaran dengan sosok yang diceritakan oleh sang menteri. Mereka tidak percaya ada tukang becak yang bisa memberikan masukan politik yang tajam. Namun Bapak Erlangga tetap teguh pada keyakinannya bahwa kebijaksanaan milik siapa saja. Seminggu berlalu, Pak Supri mendapatkan undangan untuk datang ke sebuah acara resmi. Undangan itu dikirim langsung oleh ajudan Bapak Erlangga ke rumah kontrakan Pak Supri. Seluruh tetangga merasa heboh melihat mobil dinas masuk ke gang yang sangat sempit. Pak Supri merasa ragu. Ia tidak memiliki pakaian yang layak untuk acara yang formal. Namun sang ajudan mengatakan bahwa Bapak Erlangga ingin ia datang apa adanya saja. Bapak Menteri ingin Anda menjadi tamu kehormatan dalam diskusi publik besok pagi. Istri Pak Supri dengan telaten menyetrika baju kemeja satu-satunya yang masih bagus. Meskipun ada lubang kecil di bagian bawah, baju itu tampak bersih dan sangat wangi. Pak Supri berdoa agar ia diberikan kelancaran dalam berbicara di depan orang banyak. Hari yang ditentukan pun tiba. Pak Supri dijemput dengan mobil yang sangat mewah. Ia merasa canggung saat harus masuk ke dalam gedung pertemuan yang sangat megah itu. Semua mata memandang ke arahnya. Namun Pak Supri tetap berjalan dengan kepala tegak. Di atas panggung, Bapak Erlangga memperkenalkan Pak Supri sebagai sahabat sejatinya. Ia menceritakan kejadian di malam hujan itu sebagai bukti nyata sebuah integritas. Hadirin yang terdiri dari pejabat dan pengusaha memberikan tepuk tangan yang meriah. Pak Supri diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang arti kebahagiaan. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana namun sangat menyentuh perasaan penonton. Bahagia itu saat kita bisa tidur nyenyak, karena tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Ruangan itu menjadi hening. Banyak orang yang tersentuh dengan kalimat pendek itu. Prinsip hidup Pak Supri menjadi tamparan keras bagi mereka yang sering berbuat curang. Kisah diplomasi di atas becak kini telah bertransformasi menjadi sebuah inspirasi besar. Setelah acara selesai, banyak pengusaha yang datang untuk bersalaman dengan Pak Supri. Mereka menawarkan berbagai bantuan, namun Pak Supri tetap konsisten dengan sikapnya. Ia tidak ingin menjual harga dirinya, hanya untuk mendapatkan kemudahan yang instan. Bapak Erlangga merasa bangga karena keputusannya mengundang Pak Supri sangatlah tepat. Ia melihat bahwa kejujuran adalah komoditas yang sangat langka di zaman sekarang ini. Persahabatan mereka kini menjadi simbol antara penguasa dan rakyat yang saling isi. Pak Supri pulang dengan membawa banyak bingkisan, namun hatinya tetaplah sama saja. Ia tetap ingin menarik becak karena itu adalah profesi yang telah membesarkannya. Bagi Pak Supri, kesuksesan bukan tentang jabatan, tapi tentang seberapa besar manfaat. Malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, Pak Supri menatap becak kesayangannya. Ia merasa becak itu telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya yang luar biasa. Kehidupan yang dulu dianggapnya biasa, kini mulai menunjukkan warna yang berbeda. Roda kehidupan terus berputar, dan Pak Supri siap untuk tantangan yang berikutnya. Dunia kini mulai mengenal namanya bukan sebagai tukang becak biasa di persimpangan. Babak baru kesuksesan baru saja dimulai melalui jalur ketulusan yang tanpa batas. Setelah acara besar itu berakhir, kehidupan Pak Supri tidak lantas berubah drastis. Ia tetap bangun sebelum subuh untuk memeriksa kondisi rantai dan ban becaknya itu. Baginya, rutinitas adalah cara terbaik untuk menjaga kaki tetap berpijak di bumi. Namun, ada yang berbeda saat ia sampai di persimpangan tempatnya biasa mangkal. Banyak warga yang menyapa dengan lebih ramah dan memberikan senyum yang tulus. Kisah tentangnya di televisi lokal telah mengubah cara pandang orang terhadapnya. Di suatu siang yang cukup terik, seorang pria muda datang menghampiri Pak Supri. Pria itu membawa sebuah amplop coklat tebal dan tampak sangat terburu-buru tadi. Ia mengaku sebagai asisten pribadi dari salah satu pengusaha yang hadir di acara. Pak Supri, pimpinan saya ingin memberikan modal usaha untuk Bapak secara cuma-cuma. Mendengar kata
Cuma-cuma, Pak Supri justru merasa sedikit tidak nyaman di hati. Ia selalu diajarkan untuk tidak menerima sesuatu jika tidak ada keringat di sana. Pak Supri tersenyum tipis lalu menolak pemberian tersebut dengan sangat halus. Sampaikan terima kasih saya, tapi saya masih mampu bekerja dengan kaki saya ini. Asisten itu tertegun, belum pernah ia melihat orang menolak uang sebanyak itu kini. Penolakan Pak Supri ini ternyata sampai ke telinga Bapak Erlangga di pusat kota. Sang menteri tertawa bangga karena dugaannya tentang integritas Pak Supri benar. Ia tahu bahwa Pak Supri tidak butuh belas kasihan, melainkan sebuah kesempatan. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan besar datang ke rumah kontrakan Pak Supri. Bukan berupa uang tunai, melainkan sebuah beasiswa penuh untuk anak sulungnya itu. Beasiswa itu berasal dari yayasan pendidikan yang dikelola oleh Bapak Erlangga. Pak Supri meneteskan air mata haru saat membaca surat resmi dari yayasan tersebut. Ini adalah jenis bantuan yang tidak bisa ia tolak, karena menyangkut masa depan. Ia bersyukur karena ketulusannya tempo hari berbuah pendidikan bagi sang buah hati. Terima kasih Gusti, Engkau memberikan jalan melalui tangan orang-orang baik. Istri Pak Supri pun tak henti-hentinya mengucap syukur sambil memeluk anak mereka. Beban berat yang selama ini menghimpit pundak Pak Supri terasa sedikit terangkat. Namun kejutan tidak berhenti di situ saja bagi keluarga sang pengayuh becak tua. Sebuah perusahaan logistik besar tiba-tiba menghubungi Pak Supri secara resmi. Mereka ingin menyewa jasa Pak Supri sebagai konsultan rute untuk wilayah tersebut. Perusahaan itu merasa Pak Supri sangat paham setiap jengkal gang sempit di kota. Data lokasi yang ia miliki di kepalanya sangat berguna bagi para kurir pengantar. Ini adalah pekerjaan profesional pertama yang ditawarkan kepada seorang Pak Supri. Pak Supri menerima tawaran itu dengan syarat ia tetap boleh menarik becak miliknya. Ia tidak ingin meninggalkan profesi lamanya karena becak adalah belahan jiwanya. Pihak perusahaan menyetujui syarat unik itu tanpa ada keberatan sedikit pun juga. Kini pagi hari Pak Supri diisi dengan memberikan arahan kepada para kurir muda. Ia mengajarkan cara membaca situasi jalanan dan memilih rute tercepat yang aman. Meskipun hanya tukang becak, kata-katanya sangat didengar oleh semua staf di sana. Ia mendapatkan upah bulanan yang tetap selain dari penghasilan menarik becaknya. Kondisi ekonomi keluarga Pak Supri pun mulai merangkak naik secara perlahan saja. Dinding rumah yang tadinya kusam kini mulai dicat ulang agar terlihat lebih bersih. Suatu sore, Pak Supri mendapatkan tugas spesial dari pihak perusahaan logistik. Ia diminta untuk mengawal pengiriman bantuan sosial ke daerah yang sangat kumuh. Daerah itu sangat sulit dijangkau mobil karena akses jalannya yang sangat sempit. Pak Supri menggunakan becaknya untuk mengangkut paket-paket bantuan tersebut tadi. Ia menjadi pemimpin rombongan bagi para kurir yang menggunakan motor-motor besar. Masyarakat di daerah kumuh itu menyambut Pak Supri dengan sorak-sorai yang meriah. Mereka melihat Pak Supri sebagai pahlawan yang tidak lupa pada asal-usul dirinya. Pak Supri membagikan bantuan dengan tangannya sendiri, sambil memberikan semangat. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena Tuhan selalu punya rencana yang indah. Di tengah kesibukannya yang baru, Pak Supri tetap menjaga hubungannya dengan menteri. Bapak Erlangga sering mengirimkan pesan singkat hanya untuk sekadar bertanya kabar. Persahabatan mereka tetap murni, tanpa ada embel-embel politik yang sangat rumit. Suatu kali, Bapak Erlangga mengajak Pak Supri untuk makan malam di rumah pribadinya. Pak Supri datang dengan mengenakan batik sederhana hasil tabungan kerja barunya. Ia disambut dengan sangat hangat oleh seluruh anggota keluarga sang menteri itu. Di sana mereka tidak membahas masalah pekerjaan atau urusan negara yang sangat pening. Mereka hanya berbincang tentang hobi dan cita-cita masa kecil yang belum tercapai. Pak Supri merasa sangat dihargai sebagai manusia seutuhnya di dalam rumah mewah itu. Istri menteri pun sangat menyukai keramahan dan kesantunan yang dimiliki Pak Supri. Ia menitipkan beberapa pakaian layak pakai untuk diberikan kepada warga yang butuh. Pak Supri menerima amanah itu dengan senang hati untuk dibagikan di persimpangan. Sekembalinya dari rumah menteri, Pak Supri merenungi semua keajaiban yang terjadi. Ia menyadari bahwa satu tindakan menolong di bawah hujan telah mengubah semuanya. Dunia terasa jauh lebih luas dari sekadar rute becak yang biasa ia lalui setiap hari. Namun, cobaan mulai datang saat beberapa orang mulai merasa iri dengan kesuksesannya. Ada beberapa oknum yang menyebarkan fitnah bahwa Pak Supri menggunakan guna-guna.
Mereka tidak percaya ada tukang becak yang bisa dekat dengan pejabat tanpa alasan. Pak Supri menanggapi fitnah itu dengan diam, dan tetap bekerja seperti biasanya saja. Ia tidak ingin membuang energi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Biarkan waktu yang membuktikan siapa yang benar, ucapnya pada sang istri tercinta. Ketenangan hatinya justru membuat para pemfitnah itu merasa malu dengan sendirinya. Banyak pelanggan setia yang tetap membela Pak Supri karena tahu betul karakternya. Kepercayaan orang terhadap Pak Supri justru semakin kuat setelah adanya ujian itu. Kebaikan yang ditanam Pak Supri mulai tumbuh menjadi pohon yang sangat rimbun sekali. Ia mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu janda-janda tua di gang. Sedekah itu dilakukan secara diam-diam tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia percaya bahwa rezeki yang ia dapatkan saat ini ada hak orang lain di dalamnya. Prinsip ini membuat hartanya terasa sangat berkah dan mendatangkan ketenangan jiwa. Pak Supri tidak pernah merasa kekurangan meskipun ia banyak memberi kepada sesama. Anak sulungnya kini mulai berprestasi di sekolah berkat beasiswa yang ia terima. Pak Supri merasa bangga melihat anaknya rajin belajar di bawah lampu minyak kecil. Ia berharap kelak anaknya bisa menjadi pejabat yang jujur seperti Bapak Erlangga. Malam itu, Pak Supri duduk di depan rumah sambil memandangi bintang-bintang terang. Ia merasa hidupnya adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan tak terduga. Semua bermula dari sebuah bantuan tulus, tanpa mengharap imbalan apapun di dunia. Roda becak terus berputar mengikuti irama takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Pak Supri sudah siap menghadapi hari esok dengan senyuman yang selalu menghiasi. Keajaiban-keajaiban baru masih menanti di setiap kayuhan kaki sang pejuang sejati. Popularitas Pak Supri yang semakin meningkat ternyata membawa tantangan yang baru. Kini banyak orang dari berbagai kalangan mulai sering mencari keberadaan dirinya. Ada yang tulus ingin belajar, namun ada pula yang ingin mencari keuntungan saja. Suatu hari, seorang pria asing mendatangi Pak Supri saat ia sedang beristirahat. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan membawa sebuah tas kerja yang sangat mahal. Ia mengaku sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan kontraktor yang sangat besar. "Kami tahu Anda sangat dekat dengan Bapak Erlangga," bisik pria itu secara perlahan. Ia menawarkan sejumlah uang yang sangat besar hanya untuk sebuah tugas sederhana. Pak Supri diminta memberikan sebuah dokumen titipan kepada sang menteri nantinya. Pak Supri langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran pria tersebut. Ia tahu bahwa memberikan dokumen melalui jalur belakang adalah tindakan yang salah. Dengan tegas namun tetap sopan, Pak Supri menolak permintaan yang sangat aneh itu. "Jika Bapak punya urusan resmi, silakan datang langsung ke kantor kementerian saja." Kalimat singkat Pak Supri membuat pria berkacamata itu tampak sedikit merasa kesal. Ia mencoba menekan dengan menawarkan angka yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun integritas Pak Supri tidak bisa dibeli dengan tumpukan uang kertas manapun. Bagi Pak Supri, kepercayaan Bapak Erlangga adalah amanah yang harus dijaga mati-matian. Ia tidak ingin menodai persahabatan murni itu dengan kepentingan bisnis yang kotor. Ujian ternyata tidak berhenti di situ saja bagi sang pengayuh becak yang jujur ini. Beberapa pihak mulai mencoba mendekati keluarga Pak Supri dengan berbagai cara lain. Ada yang memberikan hadiah-hadiah mewah kepada sang istri di rumah secara tiba-tiba. Istri Pak Supri yang sudah dididik keras soal kejujuran langsung menolak semuanya. Ia tahu bahwa setiap pemberian tanpa alasan pasti memiliki maksud yang tersembunyi. Keluarga ini tetap memilih hidup sederhana daripada bergelimang harta yang haram. Pak Supri menceritakan kejadian-kejadian tersebut kepada Bapak Erlangga suatu sore. Ia ingin bersikap transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan nanti. Bapak Erlangga merasa sangat terharu dengan kejujuran yang ditunjukkan Pak Supri. "Banyak orang di posisi Anda akan mengambil uang itu tanpa pikir panjang, Supri." Bapak Erlangga menepuk bahu Pak Supri dengan rasa bangga yang sangat mendalam sekali. Ia semakin yakin bahwa Pak Supri adalah sosok langka yang harus terus ia lindungi. Namun, pihak-pihak yang kecewa mulai mencoba melakukan taktik yang lebih kejam lagi. Mereka mulai menyebarkan berita palsu tentang Pak Supri di beberapa media sosial. Pak Supri dituduh sebagai informan rahasia yang menjual data kepada pihak asing. Berita itu sempat membuat Pak Supri merasa sangat sedih dan juga cukup tertekan. Ia tidak menyangka bahwa niat baiknya untuk jujur justru dibalas dengan fitnah itu. Malam-malamnya diisi dengan doa agar kebenaran segera menunjukkan jalannya sendiri.
Teman-teman sesama tukang becak mulai meragukan Pak Supri karena berita-berita itu. Beberapa dari mereka menjauh karena takut ikut terseret dalam masalah yang rumit. Persimpangan jalan yang biasanya hangat kini terasa dingin bagi seorang Pak Supri. Di tengah kesendiriannya, Pak Supri tetap konsisten menjalankan tugas hariannya. Ia tetap membantu orang yang kesusahan tanpa peduli dengan bisik-bisik di belakang. Keteguhan hatinya menjadi benteng terkuat dalam menghadapi badai fitnah yang kejam. Bapak Erlangga tidak tinggal diam melihat sahabatnya dizalimi oleh orang-orang itu. Ia memerintahkan tim hukumnya untuk melacak pelaku penyebar berita bohong tersebut. Ia ingin membuktikan bahwa integritas harus dibela dengan cara yang sangat tegas. Tak butuh waktu lama, pelaku penyebar fitnah berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan kontraktor yang tawarannya ditolak dulu. Kebenaran akhirnya terungkap di depan publik melalui konferensi pers yang resmi. Nama baik Pak Supri pun pulih kembali. Bahkan jauh lebih harum daripada sebelumnya. Orang-orang yang tadinya menjauh kini kembali datang untuk meminta maaf kepadanya. Pak Supri memaafkan mereka semua tanpa menyimpan dendam sedikit pun di dalam hati. Manusia bisa saja salah sangka, tapi Tuhan tidak pernah tidur melihat hambanya. Kalimat bijak Pak Supri membuat teman-temannya merasa sangat malu atas sikap mereka. Kejadian ini semakin mempererat ikatan persaudaraan di antara para tukang becak. Ujian integritas ini justru menjadi batu loncatan bagi kesuksesan Pak Supri kelak. Banyak orang yang semakin percaya untuk memberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Pak Supri dianggap sebagai simbol kejujuran di tengah dunia yang penuh dengan tipu. Sebuah lembaga pengawas korupsi bahkan mengundang Pak Supri sebagai duta mereka. Ia diminta untuk memberikan testimoni tentang bagaimana menolak suap di lapangan. Tukang becak itu kini menjadi inspirasi bagi para pejabat untuk tetap hidup bersih. Pak Supri merasa canggung dengan gelar baru itu, namun ia menerimanya sebagai tugas. Ia berkeliling ke berbagai instansi untuk menceritakan pentingnya menjaga nurani. Suaranya yang serak namun jujur, mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Meskipun sudah menjadi tokoh nasional, Pak Supri tidak pernah melupakan becaknya. Setiap hari Minggu, ia tetap menarik becak untuk mengantar para pelanggan setianya. Ia ingin tetap merasakan panasnya aspal agar tidak lupa dari mana ia berasal dulu. Anak-anaknya pun tumbuh menjadi pribadi yang sangat disiplin dan juga sangat jujur. Mereka melihat langsung bagaimana sang ayah mempertahankan prinsip di masa sulit. Pendidikan karakter terbaik mereka dapatkan dari teladan nyata seorang Pak Supri. Suatu malam, Pak Supri duduk bersama Bapak Erlangga di teras rumah yang sangat asri. Bapak Erlangga menawarkan posisi tetap di kantor kementerian sebagai staf khusus. Tugasnya adalah menjadi pengawas independen untuk program-program bantuan rakyat. Pak Supri terdiam sejenak. Ia merasa tawaran ini sangat besar dan sangat menantang. Ia bertanya apakah kemampuannya yang terbatas bisa berguna untuk negara yang besar. Bapak Erlangga meyakinkan bahwa integritas adalah kemampuan yang paling dibutuhkan. Negara ini punya banyak orang pintar, tapi sangat kekurangan orang yang jujur. Kata-kata menteri itu akhirnya meluluhkan keraguan yang ada di dalam hati Pak Supri. Ia menerima tawaran tersebut dengan niat untuk membawa suara rakyat ke pusat kota. Namun, ia meminta izin agar tetap diperbolehkan tinggal di kampung halamannya saja. Ia ingin tetap dekat dengan realita agar kebijakan yang diawasi tetap tepat sasaran. Bapak Erlangga menyetujui syarat itu, karena itulah kekuatan utama dari Pak Supri. Persiapan untuk posisi baru pun dimulai dengan pembekalan yang cukup singkat saja. Pak Supri belajar tentang alur birokrasi tanpa harus kehilangan jati diri aslinya. Ia tetaplah Pak Supri yang ramah, namun kini dengan tanggung jawab yang lebih luas. Berita tentang pengangkatan Pak Supri menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota. Ini adalah sejarah di mana seorang tukang becak diangkat menjadi staf khusus menteri. Harapan baru muncul bagi setiap orang kecil, bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan saja. Babak baru dalam hidup Pak Supri telah terbuka dengan ujian yang sudah terlampaui. Ia melangkah masuk ke kantor kementerian dengan mengenakan sepatu hitam yang baru. Roda becak mungkin telah berhenti sejenak, namun pengabdiannya baru saja dimulai.